Perjalanan kami tak pernah berhenti, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Maknai hidup agar lebih berarti. Bangkitkan inspirasi untuk bantu sesama. Lampaui batasan demi tujuan mulia. Untuk masa depan generasi muda Indonesia. Sejak 2019, Indosat Ooredoo meluncurkan IDCAP, program beasiswa pelatihan coding online bagi developer dan programmer muda Indonesia, untuk menghasilkan talenta terbaik dan siap bersaing di dunia ekonomi digital, mewujudkan bangsa Indonesia sebagai Digital Nation, membawa Indonesia dan generasi penerus bangsa untuk bangkit melampaui semua batasan, menoreh prestasi berskala nasional maupun internasional melalui IDCAM dan berbagai program CSR lainnya. Bergabunglah bersama kami, bangkit bersama Indosat Ooredoo untuk terus menginspirasi. Karena perjalanan kami tak akan pernah berhenti. Selalu tulus berbagi agar hidup menjadi lebih berarti. Indosat Ooredoo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Melda Santika dengan NPM 045, Deva Okpiliani dengan NPM 054, Ferdi Setia Luhur dengan NPM 057, Dio Andro Prayoga dengan NPM 038, dan Otniel Nainggolan dengan NPM 053. Kami di sini akan membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Secara sederhana, CSR adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Jenis tanggung jawab perusahaan yang pertama ada pelestarian lingkungan, selanjutnya upaya filantropis, praktik keragaman dan praktik tenaga kerjaan dalam perusahaan, yang terakhir menggalang kegiatan amalan dan kerelawanan. Baik, di sini ada cost promotion. Pada program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lain yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Lalu ada di sini ada cost related marketing. Pada program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbang presentasi tertentu dari penghasilan suatu kegiatan sosial berdasarkan besaran penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan pada penjualan produk tertentu untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu. Lalu ada corporate social marketing. Pada program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan, keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada corporate philanthropy. Pada program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung ke bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan dan pelayanan secara cuma-cuma. Lalu ada community volunteering. Pada program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Lalu di sini ada social responsible business practice, di mana program ini memberikan perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Tahapan penerapan CSR. Pada tahapan awal, CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan, pemegang saham, owners, dan manajer. Pada tahap ini, pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham melalui berbagai upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan memaksimalkan laba. Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSR kepada para pekerja. Pada tahap ini, manajer perusahaan tidak hanya memperhatikan maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai memberi perhatian yang besar kepada sumber daya manusia. Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada para konstituen
dalam suatu lingkungan yang spesifik, di mana konstituen tersebut biasanya merupakan masyarakat setempat yang terkena dampak secara langsung oleh operasional perusahaan di daerah tempat mereka tinggal. Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat luas, karena manajer memandang bisnis mereka sebagai bagian dari entitas publik dan mereka bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan kepada publik. Manfaat CSR ada 4. Yang pertama, bagi perusahaan terdapat 4 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Yang A, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Yang B, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Yang C, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang D, perusahaan dapat meningkatkan pengembalian keputusan pada hal-hal kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Yang kedua, bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena ada menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan lingkungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Yang ketiga ada bagian lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Dan yang keempat, bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut malapraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tindakan tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati. Di sini kelompok kami mengambil contoh CSR pada Indosat Uridu. Yang pertama, pendidikan digital. Sejak pertama kali Indosat Uridu menyelenggarakan program CSR, salah satu tujuannya adalah mendukung pendidikan dan mendorong inovasi bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2019, Indosat Uridu meluncurkan Indosat Uridu Digital Camp atau ID Camp, sebuah program pendidikan digital untuk anak muda Indonesia termasuk remaja penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu pemberdayaan perempuan. Inisiatif Indosat di bidang pemberdayaan perempuan sudah dimulai sejak tahun 2012 dengan mendukung pengusaha perempuan mikro kecil dan menengah agar lebih berdaya. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan. Indosat Uridu senantiasa berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup. Dimulai sejak tahun 2008, tindakan ramah lingkungan yang dilakukan perusahaan antara lain mencakup melindungi lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan, melakukan penghematan sumber daya alam, mematuhi persyaratan undang-undang dan persyaratan lain terkait lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengenai fondasi filantropi. Dengan inisiatif filantropi, Indosat Uridu telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Indonesia berupa pelayanan kesehatan dan pengobatan melalui mobil klinik, mendistribusikan bantuan peduli bencana alam, dan komunikasi gratis melalui inisiatif tanggap darurat bencana. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.